Ada juga nih yang di kolom chat bilang, lo seksi sih, makanya virus aja mau sama lo. Lama-kelamaan tindakan mereka mulai membuat saya Amit-amit emang. Udah saatnya masih aja jadi korban. Jadi gue adalah seorang musisi perempuan yang cukup sering manggung sama band yang cukup terkenal. Walaupun secara personal gue belum terkenal mereka. Kalau manggung suka ada teriakan-teriakan buka, buka, buka yang diarahkan ke gue. Walaupun awalnya gue ngerasa biasa aja, tapi lama-kelamaan gue semakin gak nyaman dan jengah disolakin kayak gitu. Tapi gue gak berani berbuat dan bilang apa-apa karena yang teriakin itu adalah teman, fans, dan penonton gue. Gue tau itu gak serius dan bercanda, tapi bolehkah gue ngerasa gak nyaman dan gak enak? Lalu gue harus apa sekarang? Gue gak bisa berhenti manggung karena itu hidup gue. Saat tepat untuk resign. 2015 merupakan tahun ketiga saya bekerja di perbankan, tahun di mana saya sudah mulai berpikir untuk segera resign. Hal yang menjadi salah satu faktornya adalah ketidaknyamanan terhadap SDM yang ada dan budaya perusahaan. November 2015, bulan di mana saya dilecehkan oleh salah satu nasabah di depan banyak nasabah lainnya atas perintah rekan kerja saya sendiri, sebut saja R. Ya, bokong saya dipukul dengan keras oleh nasabah yang sudah kakek-kakek atas perintah R saat saya mau menyodorkan buku tabungan untuk beliau tanda tangani. Kebetulan nasabah saya berada di meja officer saya dan R datang ke ruangan yang tak berpintu itu karena mau ikut memfotokopi dokumen di mesin kopi yang berada di sebelah meja officer saya tersebut. Saya mau melawan, memukul kakek itu, tapi tidak sampai hati dan menjaga nama baik perusahaan di depan banyak nasabah. Mau marah kepada R, tapi mulut saya sulit terbuka dan dada sangat sesak. Akhirnya saya berlari sambil menangis dan memasuki musola. Setelah saya merasa sulit untuk bangkit dan menghapus air mata, lalu saya putuskan untuk pulang ke rumah dengan ditemani driver kantor dan polisi jaga saat itu. Pak polisi memberikan masukan kepada saya untuk melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi pikiran saya hanya ingin pulang. 1 minggu berselang, pemimpin kantor cabang pembantu saya, sebut saja G, memanggil saya dan R. Saya pikir akan menyelesaikan masalah tempo hari, tapi ternyata hanya membahas target. Dan di minggu kedua kami dipanggil kembali dengan teriakan dari G. Kebetulan G perempuan juga. Kami ditanya, akan tetapi G terkesan menyudutkan saya dan seakan masalah ini bukan hal besar, sampai dia membuat joke tentang surat peringatan yang saya minta untuk sebagai punishment terhadap R, dan pada akhirnya saya diminta G agar masalah ini tidak sampai ke pihak ketiga. Padahal saat itu kami berada di ruangan officer saya yang tak berpintu, yang kebetulan sore itu sedang berkumpul karyawan-karyawati, security, OB, driver, dan polisi jaga. Apakah mereka bukan orang ketiga? Setelah kejadian itu, saya jadi mudah sakit dan banyak perubahan lain seperti mood swing, bahkan saya tidak takut memarahi officer saya. Nafsu makan bertambah, sulit tidur, cemas, dan sulit berkonsentrasi. Saya pun akhirnya dimutasi ke kantor kas dengan posisi kerja yang berbeda dan kantor yang cakupannya lebih kecil dengan hanya diisi oleh 2 karyawan, officer, dan staff. Semua berubah dari mulai emosi, berat badan, hingga kebiasaan sehari-hari. Sampai akhirnya saya melaporkan ke pemimpin cabang dan sebelumnya saya pun melaporkan ke ketua serikat karyawan cabang, walaupun tidak ada respon positif. Akhirnya saya meminta cuti untuk berobat. Di perjalanan pengobatan saya, sampai akhirnya saya dirujuk ke dokter kejiwaan. Hasilnya mengagetkan sekaligus membuat saya down. Lalu saya mendatangi SDM saya untuk melaporkan dan meminta untuk saya dapat mutasi dari cabang tersebut. Hasilnya, nihil. Saya malah diminta untuk resign. Akhir cerita, saya resign dengan keadaan sakit dan belum mendapat pekerjaan pengganti. Saya memutuskan resign karena sudah benar-benar tidak tahan lagi dengan semua yang saya hadapi. Saya bekerja bukan untuk dilecehkan, tapi saya bekerja dengan kemampuan saya untuk mencari nafkah. Saya yakin setelah sembuh nanti dapat bekerja keras lagi seperti almarhum bapak saya dulu, yang tetap bekerja hingga malam walaupun dengan keadaan gagal ginjal. Teman-teman, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran, walaupun itu pahit, dan lawan orang-orang yang melecehkan kita. Ayo dukung pengesahan RUU PKS. 2 kali saya pernah mengalami kejadian gak enak dengan orang yang bekerja di pemerintahan.
Pertama, memang teman saya yang mengenalkan ke seorang laki-laki yang bekerja di sebuah badan pemerintahan. Sempat ngajak ke hotel karena ada curhatan penting soal masalah di tempat kerjanya yang perlu diceritakan. Namun saya sudah tegaskan, mengingatkan untuk tidak menyentuh saya atau berhubungan badan. Dia mengiyakan dan berjanji, sekedar ke hotel untuk menceritakan masalahnya. Namun, geliat tubuhnya mulai meresahkan, mulai menciumi tangan saya, tatapannya berbeda. Ya bisa dibilang mungkin itu pelecehan seksual mengarah ke percobaan perkosaan. Saya tagih janjinya, dia pura-pura menyesal lalu melanjutkan aksinya, menikmati tubuh saya. Mungkin nggak sedikit orang menyalahkan posisi saya yang karena saya bodoh mengiyakan untuk pergi ke hotel bersama laki-laki yang bekerja di pemerintahan itu. Untung saya bisa kabur. Meski dia sudah menciumi bibir, menjilati telinga saya secara bertubi-tubi, merogoh payudara, memegang bokong saya trauma setengah mati, tidak berani melihat orang-orang keramaian, tidak percaya laki-laki lagi. Kedua kalinya, saya bertemu di bandara dengan seseorang yang mengaku anggota DPRD di sebuah daerah di Jatim. Awalnya saya merokok di smoking area bandara, meminta koreknya, lalu berbincang soal pariwisata dengan orang itu. Kemudian kami sempat bertukar nomor ponsel untuk kebutuhan wawancara yang bisa diadakan sewaktu-waktu. Ketika saya tiba di Jakarta, ternyata orang itu telepon saya dan katanya ia menunggu saya di Hotel M. Hello, apakah meminjam korek sama dengan kode minta berhubungan badan? Tak ayal, saya bekerja menjadi reporter dengan dinas keluar kota dan dikelilingi oleh para lelaki. Ada saja satu pria yang modus minta jajan ke kamar. Tapi tak sedikit juga pria yang memang asik diajak berteman, bertukar pikiran, dan kami pun saling menghormati tanpa curi-curi kesempatan. Saya masih trauma dengan kejadian 4 tahun lalu itu, tapi yang bisa menyelamatkan saya dari rasa trauma itu adalah diri sendiri dan teman yang selalu support saya. Gue sekarang lagi di karantina 14 hari karena kena COVID-19. Awalnya sih disuruh benar-benar istirahat sama bos. Tapi karena gue bilang, ya langsung deh disuruh ikutan sprint meeting 2 hari sekali. Nah kemarin ceritanya as a survivor, gue diminta nih sama bos untuk ceritain dikit pengalaman gue ketika kena COVID-19. Yang gue kaget dan gak nyangka, banyak dari keluarga gue tuh yang cowok nyeletuk. Mau gak ditemenin di rumah? Rela deh jadi karantin body lo. Ada juga nih yang di kolom chat bilang, lo seksi sih, makanya virus aja mau sama lo. Amit-amit emang. Udah sakit, masih aja jadi korban. Lo bayangin deh, yang udah notabene masih beruntung bisa kerja di rumah aja, masih bisa loh kena pelecehan. Pelecehan tuh gak kenal ruang dan waktu ya guys, ingat. Jadi pengalaman dari penyintas ini mencerminkan banyak hal yang juga dialami oleh para perempuan di bidang kayak industri or industri kreatif. Jadi kayak walaupun seperti yang dia bilang, dia udah sempat manggung dengan band terkenal dan udah cukup kayak populer, udah bisa make a name for herself, tapi bahkan para fans penontonnya dan kayak temen-temennya tuh masih menganggap dia sebagai objek gitu loh, yang kayak bisa di-treat seenaknya, juga bisa disuruh gitu, diobjektifikasi di panggung. Padahal kan dia di panggung itu bukan sebagai aksesoris saja, dia kan penampil yang juga punya skill dan punya kemampuan untuk bermusik, untuk kayak entertain people gitu. Tapi terus dia diharapkan untuk buka-bukaan gitu kan, berarti orang-orang tuh nggak melihat dia sebagai orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan, dan nggak seperti bandmate lainnya, tapi malah dia dianggap sebagai orang yang ya udah kamu ada di situ untuk buka-bukaan, untuk aksesoris gitu. Menyebalkan sih. Sekarang banyak perempuan yang masih dianggap seperti itu. Sering banget ya kekerasan seksual itu kemudian ditutupi dengan cara orang bilang itu hanya bercanda. Pelaku hanya bilang itu bercanda, jadi nggak harus dianggap serius. Sementara kalau kita melaporkan ke orang yang punya otoritas, mereka lebih sering mementingkan nama baik organisasi daripada keadilan bagi korban. Padahal itu sebetulnya mitos yang paling besar sih dalam isu kekerasan seksual. Nama baik perusahaan itu bukan hancur karena laporannya korban, tapi itu hancur karena perbuatannya pelaku yang ditolerir oleh tempat kerja korban. Jadi kalau ingin mengembalikan nama baik perusahaan, justru dengan cara membantu korban memastikan bahwa
dia mendapatkan keadilan sebagai korban, dan seminimal-minimalnya setiap kantor seharusnya udah punya SOP untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Supaya masing-masing kantor bisa memastikan bahwa kantornya, ruang kerjanya adalah tempat yang aman dan nyaman untuk semua pekerjanya sehingga semua orang bisa beraktualisasi diri dengan maksimal. Ayo gerak bersama membangun mekanisme SOP pencegahan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja kamu untuk memastikan bahwa semua orang bebas dari ancaman kekerasan seksual di tempat kerja. Untuk penyintas, I'm sending love and positive energy to you. Kekerasan seksual yang menimpamu bukan kesalahanmu, tapi murni kesalahan pelaku. Salah satu yang memang sering kami dengar dari klien pendampingan kami adalah betapa mereka merasa ketakutan karena mereka merasa merekalah yang lengah dan tidak waspada sehingga mereka menjadi korban. No, it's not your fault. Tidak akan pernah ada yang jadi korban kekerasan seksual jika tidak ada yang memilih untuk jadi pelaku kekerasan seksual. Pengalamannya berkaitan dengan mereka yang bekerja di kantor pemerintah nih ya. Jadi saya hanya akan bicara ke satu saja, DPR. Untuk jadilah sesuai namamu, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang memihak kepada rakyat, demi kepentingan rakyat, dan berdirilah bersama para korban. Dan segera sahkan